saya Fitria Indriana dari Stasi Santo Yohanes Sangku, kategori OMK. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil tentang Yesus menyembuhkan seorang tuli yang terdapat dalam Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Dikisahkan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang tidak bisa mendengar karena ia secara fisik tuli. Yesus berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan penyembuhan orang tuli dan gagap itu, orang itu bukan saja sembuh, tetapi diselamatkan. Apa kiranya makna kisah penyembuhan orang tuli ini bagi kita? Yang pertama, pendengaran kita perlu dipertajam untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, telinga kita memang menerima segala suara yang sedang tertangkap olehnya. Tetapi daya dengar manusia masih menyaring dan memilih apa yang kita suka. Nah, manusia mendengar apa yang dia suka. Manusia bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi lebih-lebih dengan hati. Dengan mendengar, sebenarnya kita memilih apa yang kita suka. Siapa yang berbicara dan untuk apa yang dibicarakan itu. Nah, oleh sebab itu, sering terjadi walaupun seseorang itu berbicara dengan keras, misalnya dalam suatu ceramah atau khotbah, tetapi bisa saja kita tidak dengar. Karena kita tidak suka, hati kita tidak disetel untuk mendengar. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita hendaknya mendengar sabda Tuhan tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Nah, makna yang kedua, kita hendaknya selalu siap untuk mewartakan karya dan kebaikan Tuhan yang kita lihat dan kita dengar. Kita tidak boleh memendamnya untuk diri kita sendiri saja. Dengan sabda Yesus pada hari ini menjadi jelas bahwa tujuan penyembuhan telinga itu bukan hanya supaya orang dapat mendengar secara fisik, tetapi lebih-lebih supaya orang itu punya kepekaan terhadap apa yang dikatakan orang lain. Dapat memahami dan menilai apa yang didengar. Kalau orang dapat mendengar dengan baik, juga akan berbicara dengan baik. Nah, maka kita pun kalau mampu mendengarkan dan mampu memahami sabda Tuhan, barulah kita akan mampu mewartakan dan menyampaikan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Saya mendengar orang yang berteriak. Tentu beda artinya ketika saya mendengarkan keluh kesah seseorang yang patah hati. Dalam hal yang pertama, tindakan mendengar itu cuma melibatkan telinga. Namun,
Dalam hal yang kedua, perbuatan mendengar itu melibatkan seluruh kepribadian, perhatian, dan minat kita. Jelaslah bahwa mendengarkan jauh lebih mendalam dan intensif daripada mendengar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga dalam hidup berkeluarga. Akan menjadi lebih baik kalau suami dan istri sungguh-sungguh mendengarkan satu sama lain. Komunikasi selalu bersifat dua arah. Berbicara dan mendengarkan secara tepat akan sangat menolong suami istri untuk bisa membagikan ide, pengalaman, dan perasaannya dengan baik. Di sana masing-masing pihak berusaha untuk mendengarkan apa yang dikatakan dan dirasakan oleh lawan jenis. Demikian juga anak-anak harus mendengarkan orang tuanya, dan orang tua tentunya juga harus mendengarkan apa yang dirasakan oleh anak. Siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi mesti mendengarkan guru agar dapat belajar sesuatu. Di pihak lain, guru juga mesti mendengarkan pertanyaan siswa-siswi agar komunikasi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga dalam kehidupan menggereja. Umat mesti mendengarkan pastor. Sebaliknya pastor juga mesti mendengarkan apa yang dirasakan oleh umat. Saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai dua telinga dan satu mulut. Tujuannya agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ada dua hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Yang pertama, kita mesti punya keinginan atau kemauan untuk mendengar. Suatu contoh dari seorang anak, katakanlah saja nama anak ini John. Ketika John disuruh oleh ibunya mencuci piring, tiba-tiba saja John menjadi pura-pura tuli, lalu tidak mau mendengarkan apa perintah ibunya. Nah, lain halnya kemudian ketika ibu John mengajak atau menyuruh John untuk makan, ketika ibu John berkata, "John, makanan sudah siap." Nah, lalu tiba-tiba saja si John ini seketika bersemangat sekali. Dia bangkit dari tempat duduknya, langsung pergi ke tempat meja makan. Nah, dari contoh ini saja kita bisa melihat bahwa ketika kita mendengarkan namun tidak ada keinginan untuk mendengarkan orang itu, maka percuma. Karena itu, mendengarkan orang lain mesti mempunyai keinginan. Harus ada keinginan dalam diri kita untuk mendengarkan orang itu. Lalu yang kedua, kita mesti memberikan perhatian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mendengarkan adalah pekerjaan yang tidak gampang. Dalam mendengarkan, kita mengorbankan banyak hal seperti waktu, tenaga, dan kesenangan pribadi kita. Seperti contoh, ketika kita mempunyai sahabat yang saat itu dalam pergumulan atau menghadapi suatu masalah. Ketika ia membutuhkan teman sebagai teman curhat, agar ia dapat meluapkan perasaannya supaya lebih lega. Tentu
kita sebagai seorang sahabat yang baik akan mendengarkan apa yang dirasakan oleh sahabat kita tersebut. Tentu kita mesti meluangkan waktu dan perhatian kita untuk dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terlebih saat kondisi sekarang kita dituntut menghadapi segala kesulitan dan tantangan akibat dampak COVID-19. Kita semua mengalami dampak COVID-19 dan banyak yang sudah mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19 perlu melaksanakan atau melakukan 3 wajib, yaitu wajib aman, wajib iman, dan wajib imun. Kita juga mesti mendengarkan anjuran pemerintah seperti mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan sekarang lebih-lebih lagi pemerintah juga sudah menyiapkan vaksinisasi untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, agar kita semua bisa sedikit terhindar dari dampak COVID-19 ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dengan mendengarkan anjuran pemerintah dan peduli kepada sesama sebagai wujud bentuk perhatian kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itu marilah kita saling mendengarkan dan peduli terhadap sesama kita, terlebih saat kondisi sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini Yesus menyembuhkan orang tuli sehingga ia bisa mendengar kembali, kita pun memohon supaya disembuhkan, bukan dari ketulian fisik, melainkan dari ketulian rohani. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemampuan dan kesabaran untuk bisa mendengarkan orang lain. Marilah kita senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan mewartakannya dengan telinga dan lidah yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan singkat pada hari ini. Semoga renungan pada hari ini semakin meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.